Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil abrar Muhammadin khairil anam alladhi tughna bihil hawaijul anam wa turzaku bihil khalaiku walau fil manam wa yusalu bihi kullul matlubi wal maram wa barik alaihi ya rabbi bi'adadi kulli malaikatikal kiram wa ala alihi wa sahbihi ahli thayyibinal kiram amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidarain amin. Qala min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur roja'i inda wujudiz zalali. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas dasar hidayah taufik inayah. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang usia, wabil khusus nikmat iman wal Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita mampu hadir, berkumpul, bermuajahah di masjid yang mulia ini guna mensyiarkan ajaran Allah dan Rasulnya melalui pengajian, pembacaan kitab Matnul Hikam. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat, Allah tambahkan keberkahan di dalam kehidupan kita, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salehah, diri kita, keluarga kita mudah-mudahan dijauhkan dari macam bala, dari macam musibah, dari macam penyakit, baik yang zahir maupun batin, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, pemimpin alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang masih terus istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnah dan ajarannya. Mudah-mudahan fi yaumil qiyamah kita yang hadir dan segenap kaum muslimin mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari pada hikmah yang pertama, beliau mengatakan min alamatil i'timadi alal amali, setengah daripada bertopang, bersandar kepada amal, nuqsanur roja'i,
berkurangnya optimis, berkurangnya harapan kepada Allah inda wujudiz zalali, ketika adanya salah dan dosa. Pada kalimat min alamatil i'timad alal amal, amal, ada orang yang bertopang bersandar kepada amal-amalnya. Apa itu amal? Harkatul jismi awil qalbi, gerakan jasmani atau gerakan hati, itu yang namanya amal. Jadi kalau jasmani kita bergerak, amal. Hati kita bergerak, beramal. Jadi setiap kita bergerak, ya pasti kita beramal. Tapi amalan itu dibagi dua. Kalau gerakannya itu menghasilkan pahala, kan kita bicara tadi amal itu adalah gerakan. Kalau gerakannya menghasilkan pahala, itu namanya taat. Bapak misalnya nih sholat, bergerak, tapi gerakannya itu menghasilkan pahala, berarti namanya taat. Puasa, zakat, haji, umroh, qiraatul Quran, qiyamul lail, dan sebagainya. Pokoknya setiap gerakan-gerakan yang menghasilkan pahala itu namanya taat. Jadi kalau badan kita bergerak, taat. Atau hati ini bergerak, tapi gerakan hati ini menghasilkan pahala, ikhlas, qanaah, tawakal, sabar, tafwid, zuhud, itu semuanya ada di dalam hati. Itu gerakan hati. Jadi manakala hati kita ini bergerak dengan nama gerakan sabar, itu namanya taat, karena dia menghasilkan pahala di sisi Allah. Sebaliknya, apabila gerakan itu menghasilkan dosa, bukan pahala, gerakannya itu menghasilkan dosa, apakah gerakan badan maupun gerakan hati melahirkan atau menghasilkan dosa, itu namanya maksiat. Mata kita bergerak nih, melirik, apa yang kita lihat? Kalau mata kita bergerak, yang kita lirik adalah Al-Quran, Al-Hadis, kitab ulama, taat. Tapi malakala mata kita bergerak melirik, tapi yang kita lirik ini menghasilkan dosa, maksiat namanya. Lisan bergerak, kalau lisan ini bergerak karena kalamullah, bergerak karena zikrullah, taat. Tapi kalau lisan ini bergerak karena ghibah, fitnah, sumpah palsu, dan sebagainya, maksiat, karena dia menghasilkan dosa. Demikian pula hati kita bergerak. Kalau hati kita bergerak ini, di dalam hati timbul hiqdun, dendam. Di dalam hati timbul pamer, riya, supaya terlihat oleh orang banyak kebaikan-kebaikannya. Di dalam hati bergerak merasa paling hebat, yang disebut dengan sombong. Merasa alim, paling pinter, paling tahu, jadi nggak butuh nasihat orang. Merasa paling banyak ibadah, jadi nggak butuh lu aja di bawah gua ibadahnya, udah tenang aja, gua nggak sedengerin ucapan lu. Sombong.
bisa juga sombong karena ilmu, bisa juga sombong karena usia. Lu mah anak kecil, diam aja. Bisa juga sombong karena jabatan, bisa juga sombong karena harta. Orang miskin gak usah didengerin. Bisa juga karena sombong karena nasab, karena keturunannya kurang mulia. Itu gerakan di dalam hati itu melahirkan dosa, berarti itu namanya maksiat. Jadi kalau kita bicara apa itu amal, kita tahu definisinya, berarti harakatul jismi awil qalbi. Amal itu artinya gerakan jasmani atau gerakan hati. Mana-mana jasmani, mana-mana hati ini bergerak, itulah namanya amal. Tapi yang dimaksud oleh muallif, oleh musannif al-Imam Ibnu Athaillah yang dibahas di sini, beliau mengatakan min alamatil i'timadi alal amal. Amal apa yang dia sandarkan ini? Apakah amal yang melahirkan dosa? Apakah amal yang melahirkan pahala? Yang dimaksud dengan ucapan beliau yang akan dibahas oleh beliau adalah amalan yang melahirkan pahala. Amalan yang melahirkan pahala apa tadi barusan? Taat. Jadi yang dibahas oleh beliau ini berarti amalan taat. Amal-amalan taat. Sehingga amalan taat tadi ada yang zahir, ada yang batin. Nah, kita bertanya lagi, kalau memang taat berarti itu adalah gerakan-gerakan zahir atau hati yang melahirkan pahala. Ada berapa amalan taat itu? 3. Jadi amal taat ini dibagi 3. Pertama amal syariat, kedua amal thariqat, ketiga amal hakikat. Ini amal. Ini 3 ini yang akan melahirkan, menghasilkan pahala. Amal syariat menghasilkan pahala, amal thariqat menghasilkan pahala, amal hakikat juga menghasilkan pahala. Lalu kita bertanya, apa sih tujuannya amal syariat? Apa sih tujuannya amal thariqat? Apa sih tujuannya amal hakikat? Fa amalu syariati li islahil jawarihi. Amal syariat itu untuk memperbaiki lahiriah zahir kita. Bagaimana supaya mata ini bagus? Bagaimana supaya lisan kita bagus? Supaya hidung kita bagus, supaya telinga kita bagus, tangan kita bagus, kaki kita bagus, perut kita bagus, kemaluan kita bagus. Itu perlu amal syariat. Kalau dia tidak mempelajari amalan-amalan syariat, mohon maaf, dia nggak bakalan bagus anggota jawarehnya, karena dia nggak tahu. Bagaimana supaya mata ini bagus? Maka jangan melihat apa yang diharamkan Allah. Bagaimana supaya lisan kita bagus? Jangan berbicara apa yang diharamkan Allah. Jangan ghibah, bohong, fitnah, mana lagi, dan sebagainya dan sebagainya, supaya bagus. Nah, itu amalan-amalan yang memperbaiki itu amal syariat namanya. Bagaimana supaya perut kita bagus? Jangan memakan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Harus tahu hukum-hukum muamalat. Dalam hukum babul bai', hukum jual beli, harus tahu namanya babur riba, hukum riba. Ada riba, ada berapa? Ada riba qardun,
nasiah misalnya dan sebagainya. Harus tahu yang namanya hukum hutang piutang, harus tahu bagaimana yang disebut dengan babul ijarah, sewa menyewa, babul ariyah, pinjam meminjam. Itu hukum syariat semua untuk memperbaiki zahir kita. Penting itu ilmu syariat, ngaji. Karena nggak mungkin kita paham tentang syariat kalau tidak belajar, harus belajar. Yang kedua, ada amalan thariqah. Apa sih fungsinya? Gitu. Li islahil qalbi, untuk memperbaiki hati. Kalau syariat tadi untuk memperbaiki raga, kerangka tubuh kita, batang tubuh kita ini supaya baik, supaya bagus. Amalan thariqah ini untuk memperbaiki qalbu manusia. Ala likulli syai'in mudghah. Ingat, setiap inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu bagus, ya, fa in sholahat sairu a'malihi. Kalau segumpal darah itu bagus, seluruh amalnya bagus. Kalau segumpal darah itu rusak, seluruh rusak, amal-amalnya akan semak. Ala wahiyya al-qalbu. Ingatlah kata Nabi, itu adalah qalbu, hati. Nah, bagaimana caranya untuk memperbaiki hati? Mohon maaf, di dalam bahasan ini kata beliau, wa amalut thariqati li islahil qalbi. Amal thariqah itu untuk memperbaiki hati. Bagaimana hati itu supaya tidak marah? Yaitu sabar. Karena Nabi mengatakan la taghdab walakal jannatu. Kamu jangan marah, nanti kamu masuk surga. Ya bagaimana caranya supaya nggak marah? Hadisnya mah tahu. Di dalam surat Ali Imran, ya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Yang menafkahkan hartanya rahasia maupun terang-terangan, yang menahan marah. Ya, Nabi nyuruhnya, Allah nyuruhnya menahan kita marah, tapi caranya bagaimana? Saya tetap pemarah. Karena sifat pemarah itu, semua manusia itu berpotensi untuk marah. Yang tidak marah itu ya Nabi. Karena dalam kitab Raudhatut Thalibin, Imam Al-Ghazali dalam Raudhatut Thalibin wa Umdatus Salikin, itu kita agak bingung, nggak bisa ngebedain mana berani, mana marah. Kita lagi diem, pipi kita dipukul orang, ngelawan apa kagak? Ngelawan. Nah, ketika ngelawan ada pertanyaan, situ marah apa berani? Nah, siapa yang bisa ngebedain? Atau kita nggak melawan, kita diem saja. Ketika kita diem saja ada pertanyaan, situ sabar apa situ pengecut? Makanya yang bisa, ketika seseorang melawan karena berani, nggak ada yang bisa sampai derajat melawan karena berani kecuali derajat nubuah dan derajat aulia. Kalau kita manusia biasa, ketika dipukul orang kita ngelawan, udah pasti itu adalah marah. Kalau berani sajaah, itu dijempoli nama agama, sebab itu sifat yang terhormat, sifat yang luhur. Tapi kalau marah, la taghdab walakal, jelek itu sifatnya, Pak. Untuk mengetahui itu bagaimana caranya? Belajar ilmu hati. Mana ilmunya? Tadi amalnya apa? Amalut thariq. Susah itu ilmu. Bagaimana? Itu baru bicara marah saja. Ya. Dendam. Setiap kita pasti dendam, dihina oleh orang,
yang tidak sesuai dengan fakta atau sesuai dengan fakta, tapi di hadapan orang banyak, dipermalukan oleh orang banyak. Pada saat itu kita tidak berani melawan, tidak berani, tapi timbul hikdun, dendam, penyakit hati. Susah ngilanginnya itu. Islahnya bagaimana memperbaikinya? Nah, itulah tadi disebutkan wa amalut tariqati li islahil qalbi, untuk memperbaiki hati. Awas jangan salah definisi. Biasanya kita di tengah-tengah masyarakat kalau bicara tarekat untuk hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang istimewa, padahal bukan ada yang lebih mulia dari itu, memperbaiki hati. Yaumi la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salimin. Suatu hari di akhirat itu enggak bermanfaat anak, harta, illa man atallaha biqalbin salimin, kecuali orang yang berjumpa dengan Allah biqalbin salimin, dengan hati yang sehat, yang selamat, yang bersih. Dah, bagaimana membersihkan hati kita? Kita masih marah, kita masih punya sifat dendam, kita masih punya sifat arogan, sombong, masih punya sifat aku, masih punya sifat merasa dan sebagainya. Nggak bisa Pak, kalau tanpa ilmu ini, amalut thariqah ini nggak bisa. Dan itu amalut thariqah masuk kategori taat, artinya amalan, karena dia mengandung pahala. Ketiga, amalul haqiqat. Ya, saya sedikit saja, ini waktunya juga nggak lama ngaji. Li islahir ruhi, untuk memperbaiki ruh. Ruh fungsinya apa? Bisa muraqabah. Muraqabah itu apa? Merasa diawasi terus oleh Tuhan. Sambil duduk diawasin Tuhan, naik kendaraan diawasin Allah, jalan diawasin Allah, tidur diawasin. Nggak bisa itu Pak, dengan amal syariat nggak bisa. Dengan amal thariqah juga nggak bisa, karena meskipun kita sholat, meskipun kita zikir, ya hati kita kemana tahu. Walaupun hafal Quran, mohon maaf saya mesti katakan, walaupun hafal Quran, walaupun hafal hadis, itu kan Quran ada di sini. Kalau merasa diawasin oleh Allah, adanya di hati, jauh tempatnya beda. Enggak ada jadi jaminan. Si fulan Qurannya hafal 30 juz. Tanya yang hafal Quran 30 juz, sholatnya khusyuk apa kagak? Tanya. Saya kasih goceng kalau nggak bisa, tetap, sebab hafalan adanya di sini. Tapi kalau merasa diawasin oleh Tuhan, musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di sini tempatnya, tapi dari ujung rambut sampai ujung kaki, pintu gerbangnya kolbu, pintu gerbangnya ruh, beda tempatnya. Kalau hafal Quran syariat tadi barusan. Jadi itu 3 amalan, syariat, thariqat, hakikat. Nah, kita bertanya, amal syariat itu apa saja? Banyak, jawabannya banyak, tapi dikelompokkan menjadi 3. Taubat, yang pertama taubat, ya. Yang kedua takwa, ketiga istiqomah. Ini ngomongin syariat dulu, taubat. Kedua adalah takwa, ketiga adalah istiqomah. Taubat ini kalau kata orang tua kita zaman dahulu itu mandi. Mandi, bersihin mata kita. Udah berapa banyak tuh yang kita tonton, yang kita lihat. Tontonan dunia ini udah banyak. Telinga kita udah berapa
banyak yang kita dengar dari kuda akil balik sampai sekarang. Lisan sudah berapa triliunan kata-kata lisan yang kita ucapkan dari semenjak kita akil balik hitungannya. Sudah berapa kata itu yang ditulis oleh malaikat Raqib Atid, yang baik perkataannya, yang buruk perkataannya, yang subhat perkataannya, ditulis itu semua. Tapi yang jadi masalah, yang buruk itu belum kita cuci, belum kita mandiin. Hidung kita, mulut kita yang kita makan, sudah berapa miliar ngunyah yang kita kunyah dari kecil sampai sekarang. Makanan ada yang mungkin dilarang oleh Allah yang masuk ke dalam perut kita. Yang jadi masalah, yang kotor-kotor, yang cemar-cemar itu belum sempat kita bersihin. Nah, cara ngebersihinnya itu dengan cara taubat. Maka dalam Minhajul Abidin, Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, beliau menyebutkan maqamat, tanjakan-tanjakan, ya, aqobah. Yang pertama itu adalah taubat. Ada kitab, saya lupa nama kitabnya itu, yang mengarang adalah Al-Imam Ibnul Hajj At-Tilimsani Al-Maghribi, orang Maroko. Sumusul Anwar namanya kitabnya, Sumusul Anwar. Saya baca itu sekitar 24 tahun yang lalu lah, tahun 2000. Ada murid datang ke beliau nih, "Guru, saya pengen menepaki jalan akhirat." Kata gurunya, "Udah siap, zahir batin siap guru." Al-Imam Ibnul Hajj enggak memberikan talqin zikir la ilaha illallah, zikir asmaul husna, ya hayu ya qayyum, ya fatah, yang enggak. Imam Ibnul Hajj ngasih muridnya apa? Hanya istighfar. Kamu harus memperbanyak istighfar. Duduknya, jalannya, rebahannya, habis sholat apa. Karena kenapa? Pintu gerbang yang pertama adalah taubat dulu, istighfar dulu. Sambil kamu istighfar kepada Allah, mata kamu, seluruh panca indera kamu tutup dari hal-hal yang sifatnya jelek. Inilah mungkin yang disebut dengan takholli. Takholli ini artinya ngosongin daripada perilaku yang jelek. Ini saja, ini yang pertama ini, Masya Allah beratnya. Karena kenapa? Kita terus bergantian antara akal dan hawa nafsu kita. Ya, ntar ibadah, ntar dosa, ntar maksiat, ntar ibadah, ntar maksiat. Masih nggak bisa jauh-jauh kita dari hal itu, belum bisa, Pak. Tapi kan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin, kata Allah. Orang-orang yang jihad, yang berjuang di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan tunjukkan kepada jalan kami. Nah, sama kita juga berjuang melawan diri kita sendiri. Karena kita ada dua kepribadian. Kepribadian yang satu pengen dekat ke Allah, kepribadian yang satu pengen dekat kepada hawa nafsu dan setan. Mana yang pinter-pinter? Penengahnya akal. Tapi akal kadang-kadang sering kalah. Akal sering kalah ini. Jadi yang pertama adalah taubat. Masih panjang ini, cuman saya singkat aja. Kedua, takwa. Taubat adalah mandi, takwa adalah memakai pakaian. Ya. Sebab kata Nabi bagaimana? Walibasuhut takwa. Al-imanu uryanun walibasuhut takwa. Iman itu masih telanjang, pakaiannya adalah takwa. Takwa pakai baju. Kalau kita sudah mandi, kita pakai baju. Mana takwa? Ya, secara hukum syariat semuanya adalah takwa. Sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji, berbuat baik sama orang tua, sama tetangga, sama kawan, semua hukum syariat ini adalah takwa. Jangan dilepas-lepas itu baju kita.
Nah, ketiga baru istiqomah. Artinya kalau kita pakai baju jangan ntar dilepas, ntar dipakai. Kalau ntar itu baju dipakai, ntar dilepas, nanti dipakai lagi, nanti dilepas, lah nggak istiqomah. Ya nanti dia sembahyang rajin, nanti besoknya dapat seminggu dia berhenti sembahyang. Besoknya dia rajin lagi, dapat 2 bulan dia rajin, setahun dia nggak sembahyang. Nah, itu namanya belum sampai pada istiqomah, bahkan belum sampai kepada derajat pakai baju, derajat takwa. Jadi yang pertama ini, 3 ini yang kita pegang: taubat, takwa, istiqomah. Mandilah, berpakaianlah, istiqomahlah, pakaian itu jangan dilepas-lepas. Ini pada hakikatnya adalah amalan syariat. Nggak bisa kita naik kepada amalan thariqah, nggak bisa sebelum yang 3 ini sempurna. Jadi jangan dulu bicara apa itu amalan thariqah. Kita udah tahu secara definisi, secara keilmuan kita sudah tahu, tapi prakteknya nggak bakalan sampai ke nomor 2 kalau yang ketiga ini belum sempurna. Jadi bagaimana? Jangan tinggalkan sholat 5 waktu, laksanakanlah sholat sunnah seperti qobliyah, ba'diyah, yang sebisa kita. Itulah adalah amalan-amalan amalan syariat. Itu saja. Mungkin bulan depan baru kita sambungkan lagi, walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, balagal hamdi maulana ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ij'al jama'na hadha jam'an marhumah waj'al tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'sumah wa la taj'al fina wa lam minna wa la alaina ma'nan syakiyan wa la matrudan wa la mahrumah. Allahumma hadina min 'indik warhamna min fadlik wanzil alaina min barakatik walbisna libasal afik wahdina subulas salam minadz zulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.